warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Pamungkas dengan NIM 2203041446. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari input, proses, dan juga output. Sedangkan telekomunikasi merupakan pemancaran, pengiriman, maupun penerimaan setiap informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, serta sistem elektromagnetik lainnya. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah suatu unsur berupa infrastruktur penyedia sarana dan prasarana telekomunikasi agar komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Dua sisi dalam sistem telekomunikasi mengacu pada dua peran utama dalam proses komunikasi, yakni transmitter dan juga receiver. Pengirim informasi atau transmitter merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam mengirimkan informasi berupa data maupun pesan yang kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Sedangkan penerima informasi atau receiver merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam menerima sinyal yang dikirim oleh transmitter, yang kemudian sinyal tersebut diubah kembali menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia maupun perangkat lainnya. Fungsi utama dari sistem telekomunikasi yakni 1. Menghubungkan dua orang atau lebih yang ingin berkomunikasi walaupun berada di tempat yang berbeda. 2. Memfasilitasi pengiriman informasi berupa teks, suara, gambar maupun video melalui media telekomunikasi. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam lingkungan bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Media telekomunikasi dalam hal ini adalah sarana yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Beberapa contoh dalam media telekomunikasi yakni radio, handphone, televisi, internet, aplikasi chatting, serta media daring lainnya. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan suatu perangkat seperti komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan dalam memberikan informasi kepada kelompok yang berada di bagian tertentu dalam perusahaan. Dalam perusahaan sendiri terdapat sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, serta manufaktur. Kemudian sistem informasi manajemen merupakan suatu konsep yang mengacu pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta distribusi informasi yang relevan dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi adalah suatu sistem yang mencatat dan mengolah transaksi rutin harian yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Fungsi dari sistem pemrosesan transaksi ini mencatat setiap transaksi, mengolah data, dan mendukung keuangan. Kemudian sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan adalah suatu proses penjualan mulai dari pemasaran hingga pengiriman produk maupun layanan kepada pelanggan yang mencakup pengelolaan prospek, penawaran, negosiasi, dan juga penutupan penjualan. Sedangkan sistem pemasaran adalah suatu proses di mana perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mulai dari promosi, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen. Kemudian Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dan teknologi dengan tujuan membantu menarik prospek penjualan, mengonversinya menjadi pelanggan, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Beberapa tahapan dalam mengimplementasikan Customer Relationship Management adalah 1. Perencanaan, 2. Pengumpulan data, 3. Pemilihan sistem CRM, 4. Implementasi, dan yang kelima, evaluasi serta perbaikan. E-commerce adalah suatu aktivitas jual beli yang dilakukan dalam media elektronik melalui internet.
mulai dari transaksi penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan secara online. Beberapa jenis e-commerce yang perlu diketahui yakni business to consumer, business to business, consumer to consumer, consumer to business, business to government, government to business, dan government to consumer. Beberapa contoh aplikasi business to consumer yang ada di Indonesia yakni Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan Traveloka. Keuntungan dari e-commerce yakni dapat menghemat biaya, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan keuntungan, pemasaran bertarget, serta dapat bekas sepanjang waktu. Kendala umum yang sering terjadi dalam kegiatan e-commerce yakni kurangnya inovasi digital, laporan keuangan yang belum memadai, rendahnya produktivitas, strategi pemasaran yang perlu diperbaiki, perizinan, kualitas produk, pemikiran pelaku UMKM yang enggan berkompetisi. Solusi dari mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pelatihan dan edukasi, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan kesadaran. Penelitian pasar merupakan suatu proses evaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Periklanan dan layanan terhadap pelanggan merupakan alat kuat dalam memperkuat posisi bisnis di pasar. Periklanan adalah proses yang melibatkan penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyampaian iklan. Sedangkan layanan adalah bagian penting dalam membangun hubungan baik dengan konsumen. Supply chain management adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan alur barang atau jasa dari pengadaan hingga sampai ke tangan konsumen. Proses ini juga mencakup semua tahapan termasuk perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi, menjadi produk jadi. Beberapa jenis supply chain management yakni supply chain linear, supply chain jaringan, dan supply chain terintegrasi. Tantangan yang sering dihadapi dalam supply chain management meliputi koordinasi, risiko pasokan, perubahan permintaan, serta kompleksitas global. Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin atau program komputer untuk berpikir, bekerja, belajar, dan bereaksi seperti manusia yang mencakup berbagai bidang seperti pemrosesan gambar, ilmu kognitif, jaringan saraf, serta pembelajaran mesin. Expert System adalah perangkat lunak AI yang menggunakan pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk memecahkan masalah yang biasanya memerlukan ahli manusia. Sistem intelligence adalah suatu sistem operasi yang mengumpulkan data dan dibangun dengan menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan. Hal ini mencakup berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, analisis data, dan pengambilan keputusan otomatis. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Hal ini mencakup hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual, termasuk penemuan, penelitian, inovasi, desain merek dagang, serta karya seni. Perkembangan haki di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang haki. Kemudian pada tahun 1844, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertamanya mengenai perlindungan haki. Beberapa perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda pada saat itu meliputi Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Kemudian perubahan terakhir terjadi pada tahun 2001 di mana pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait.
Manfaat hak ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual, kemudian sebagai jaminan kepastian hukum, dan sebagai citra positif karena memiliki perlindungan hukum. Sekian penyampaian review materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.